Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang sendi manajemen yang menjadi tuntutan publik dalam pelayanan. Jadi publik itu meminta pelayanan itu tidak mau ribet, intinya di sana. Tidak mau yang namanya itu tidak menjadi syarat tapi dipaksakan menjadi syarat. Tidak mau yang namanya mestinya tidak harus urusannya panjang menjadi panjang. Oleh karena itu, ada sendi-sendi manajemennya. Ada tuntutan bagaimana seorang pemberi layanan publik itu harus melakukan pekerjaannya. Harus melaksanakan tugas dan fungsinya. Ya, oleh karena itu, yang pertama adalah dituntut kesederhanaan. Jadi kalau misalnya layanan itu ya, hanya butuh misalnya satu meja atau hanya satu pihak sudah bisa menyelesaikan seluruh bentuk pelayanan, maka berikanlah itu ya, bentuk pelayanan sederhana. Tidak perlu misalnya diperpanjang. Ya, itu. Karena apa? Semakin panjang, semakin ada potensi KKN. Itu sudah menjadi bukti empiris seperti itu. Kemudian yang kedua, adanya kejelasan dan kepastian. Jadi harus jelas, misalnya ya, meminta layanan di perizinan. Perizinan apa misalnya? Tentang mendirikan bangunan, ya, IMB misalnya. Itu harus jelas syaratnya. Ya, syaratnya misalnya ya, 1, 2, 3, 4, 5 jelas. Gitu. Jangan syarat itu dikeluarkan satu-satu. Ya, harus jelas, tertulis, terpampang. Nah, kemudian dari syarat itu harus jelas juga alurnya. Ya, diapakan syarat-syarat itu, kemana dia harus memasukkan syarat-syarat itu. Ya, biasanya ada loket-loket itu. Itu kalau masih manual ya. Kalau sekarang sudah digital. Jadi kalau yang tidak bisa memberikan layanan digital masih manual, usahakan jangan terlampau banyak loket, jangan terlampau banyak meja. Kalau sudah berubah menjadi layanan digital, maka juga jangan sampai menunya terlampau banyak. Gitu ya. Kalau menu terlampau banyak, apalagi kalau itu tidak bisa tersaving secara otomatis, itu kasihan gitu ya. Sudah dimasukkan, sudah diinput banyak gitu, tidak bisa save. Gitu kan. Nah, itu enggak boleh. Jadi sistem pun harus dibuat sedemikian rupa yang sederhana, yang tidak usah pusing, yang orang usia sudah 60, 70 masih bisa untuk menggunakan sistem itu atau aplikasi itu, gitu ya. Jadi harus pasti. Nah, selain itu juga harus diperhatikan SOP-nya. Ya. SOP itu walaupun sudah ada sistem digital, tapi lembaga itu, institusi itu juga masih ya, mencantumkan SOP yang jelas. Siapa tahu gitu di dalam layanan digital ada error, ya. Kemudian off, tidak bisa memberikan layanan. Yang pernah terjadi di imigrasi seperti itu ya untuk paspor. Nah itu tidak boleh. Bagaimana kalau layanan online digital itu ada error apapun itu, maka layanan yang sifatnya manual masih bisa dijalankan. Oleh karena itu harus ada SOP, tetap harus itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah keamanan. Di dalam sendi manajemen supaya layanan itu prima, layanan itu baik, good begitu, maka harus ada keterbukaan. Informasi apapun ya, tentang syarat, kemudian tentang kepastiannya. Kalau syarat-syarat itu sudah komplit, itu kapan dokumen itu akan selesai gitu ya. Itu maka harus secara terbuka disampaikan. Jangan hanya orang tertentu yang bisa mengakses, itu tidak boleh. Nah, apakah keterbukaan itu bisa melalui leaflet,
media massa atau pengumuman. Silahkan. Ya. Atau mungkin melalui medsos juga boleh. Ya. Yang penting adalah semua orang boleh dan bisa mengakses. Kemudian yang kelima adalah efisiensi. Ya, ini persyaratan dibuat harus lebih sederhana ya. Hemat waktu, tenaga, dan biaya itu. Ekonomis ini sama masuk di faktor efisiensi. Keadilan tidak boleh diskriminasi gitu ya, tidak boleh yang berbau sara, oh itu karena saudara, teman ya, dari diskriminasi dan KKN tidak boleh kalau ingin mewujudkan sendi manajemen pelayanan publik yang bagus. Kemudian kepastian waktu sama dengan yang di atas ya. Jadi pelayanan publik itu harus jelas waktunya, pasti waktunya. Ya. Tidak boleh misalnya memberi layanan ya. Kalau ini manual itu sudah diberikan semua syaratnya ya. Itu. Kemudian ditanya kapan bisa? Ya nanti kita lihat itu mengambang namanya. Nah, selama kita lihat itu bisa melakukan transaksi dan nego-nego yang tidak dibenarkan oleh aturan. Di sanalah sebenarnya potensi adanya korupsi. Ya, adanya kolusi itu di sana itu. Selanjutnya, ya, kalau itu melalui digital itu ya, itu kadang-kadang juga digital itu program itu juga dibuat orang itu juga bisa itu ya. Setelah syarat itu semua terlengkapi, itu kadang-kadang di menu itu hanya berbunyi misalnya menunggu SK misalnya. Nah, itu enggak boleh menunggu SK kok lama, begitu dilihat berbulan-bulan masih menunggu SK. Maka di dalam asas pemberian layanan yang baik, yang prima, yang good itu harus dicantumkan. Ketika syarat-syarat terpenuhi, gitu, berapa lama institusi itu butuh untuk melakukan recheck, cross-check, meneliti, dan sebagainya, sampai kemudian melahirkan dokumen yang baru yang berupa bentuk layanan yang diinginkan oleh masyarakat. Itu harus jelas kurun waktunya. Seminggu atau 3 hari itu harus jelas. Seperti itu maksudnya. Nah, oleh karena ya bentuk-bentuk layanan yang good itu banyak sekali guidance-nya dari aspek manajemen itu, maka di dunia ini yang namanya good governance itu juga dapat itu didefinisikan oleh setiap institusi yang berbeda. Ya. Di sini ada bentuk-bentuk good governance begitu, bentuk layanan yang good. Kalau menurut World Bank yaitu, nah itu menitik beratkan kalau World Bank itu pada sumber daya sosial dan ekonomi. Ya. Karena World Bank kan Bank Dunia begitu ya, jadi lebih ke ekonomi. UNDP itu pembangunannya, United Nations Development Program, program pembangunan. Nah, karena pembangunan, maka menitik beratkan tidak hanya di bidang ekonomi, tapi juga di politik dan administrasi itu. Jadi yang namanya layanan yang good atau good governance itu bisa mencakup semua bidang. Ekonomi, sosial, politik, ekonomi, administratif. Dan semua harus good. Nah, kalau UNDP, ya, itu tadi dia berorientasinya kepada 3 ini. Mengapa 3? Ya karena dia pembangunan. Pembangunan itu tidak hanya pembangunan ekonomi, politiknya juga, hukumnya juga, administrasinya juga, begitu maksudnya. Kalau itu semua sudah dilakukan suatu perubahan, suatu perbaikan, maka akan melahirkan sebuah pelayanan yang good. Akan melahirkan sebuah tata kelola pemerintahan yang good. Gitu. Seperti itu maksudnya. Nah, kalau World Bank dan UNDP itu kalau digabungkan sebenarnya merupakan tuntutan dari pembangunan sebuah negara atau pembangunan masyarakat secara utuh. Nah, kalau ingin membangun masyarakat secara utuh, maka berikanlah pelayanan yang baik, yang utuh juga di bidang-bidang yang menjadi konsentrasi dari World Bank dan UNDP. Maksudnya seperti itu. Ya.
Saya kira itu sementara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.